Oke, baik. Ini sebetulnya ingin menekankan lagi pertanyaan saya di awal ke Pak Kwik, dengan masuknya investasi asing di proyek-proyek penting di negeri ini, di pengelolaan-pengelolaan penting di negeri ini, apa benar ini tidak akan mengganggu kedaulatan Pak Kwik? Ya, jadi kita harus membedakan antara untung rugi secara komersial dan kedaulatan. Nah, secara untung rugi itu kan investor asing di-invite dengan karpet merah oleh karena sangat dibutuhkan segala macam. Saya akan cerita dua pengalaman. Yang pertama dari mulutnya Pak Adam Malik almarhum, bercerita kepada saya bahwa waktu Indonesia pertama kali, ini bukan zaman Pak Jokowi, zaman Pak Harto, pertama kali meng-invite investor asing itu Citibank mau masuk. Citibank masuk silakan, tapi harus sekarang juga mendepositokan uangmu di dalam negeri sambil menunggu izin keluar. Dia mendepositokan uang, tingkat bunganya tinggi sekali waktu itu. Lalu dia izinnya 1 tahun lebih baru keluar. Waktu izin keluar dan dia beroperasi, uangnya, equity capitalnya udah kembali, bagian terbesar dari bunga yang dibayar oleh pemerintah. Jadi hampir nol. Sesudah itu karena nama besar, masyarakat Indonesia percaya menabung di sana. Tabungan itulah yang dipakai untuk membiayai perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi perusahaan Amerika yang beroperasi, perusahaan asing di sini, dibiayai oleh bangsa Indonesia. Dipimpin oleh orang asing. Nah, kemudian ini Pak Adam Malik, pengalaman saya sendiri. Saya pedagang agen tunggal dari televisi ITT dan Grace ketika itu. Nah, lancar semua. Bank yang memberi kredit kepada saya adalah European Asian Bank yang sekarang menjadi Deutsche Bank. Itu tahu-tahu kan kontrak-kontrak tapi kan evergreen. Kalau sudah habis kontraknya diperpanjang selama masih beres gitu kan. Loh ini kok saya tanya, ini kan beres, saya kan membayar bunga terus kan sehat terus. Iya, tapi dana yang saya berikan kredit kepada Anda dibutuhkan oleh perusahaan Jerman di bumi Indonesia. Ini semua kenyataan loh ya, kenyataan. Nah sekarang mengenai cost benefit. Perusahaan asing yang di sini, itu kita lihat neraca dan perincian rugi labanya, itu kan ada omset. Jadi omset itu uang yang masuk dari penjualan, kemudian omset 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan kita bagi habis. Berapa rupiah bahan baku, berapa listrik, berapa ini, berapa gaji buruh, berapa pajak, berapa segala. Perbandingannya seperti apa? Yang sangat-sangat besar itu untuk pemilik perusahaan yang orang asing. Jadi tinjau dari cost benefit, apa mesti diusir semua? Tidak. Tapi pandailah menghitung cost benefit, pandai, dan kemudian tunjukkan ini loh. Ini kan tidak reasonable. Tidak bisa kalau begini, mesti berani begitu. Apa cuma teoritis? Tidak. Karena waktu saya menjadi Menko, saya menerima limpahan dari 2 Menko. Pak Ginanjar dan Pak Hartarto. Menkonya 2 zaman Pak Harto. Nah, Hartarto mengatakan pada saya, you mempunyai suatu tugas yang mission impossible. Dia bilang, karena listrik diberikan kepada perusahaan Amerika, menjual kepada PLN dengan harga 3 kali lipat. Kepada orang Indonesia, tapi langsung digadaikan kepada Amerika kan. Itu kerugiannya 30 miliar. Saya panggil 27, begini loh. Saya mengakui sepenuhnya, tapi Anda kan tahu bahwa ini koruptif kan. Anda kan tahu bahwa ini koruptif. Berarti Pak Kwik mengatakan mengganggu kedaulatan dengan contoh-contoh kasus yang ada? Iya, ya jelas oleh karena itu koruptif kan merongrong kita semuanya. Jadi be reasonable. Saya sekolah di luar negeri, Anda mengajari good governance, Anda menyalahkan itu semuanya. Tolong dong, dan berhasil. Pak Kuntoro yang berunding, yang memimpin Pak SBY sebagai Menteri SDM. Oke. Jadi ada bukti, tapi sekarang ini yang saya amati, ya, itu tidak ada presiden kecuali Bung Karno dan Pak Harto kok. Gus Dur, tidak ada presiden yang berani. Tidak berani perang, tidak berani ini dadaku mana dadamu, tidak. Bicara berargumentasi, berbantahan saja tidak berani. Ada apa? Waktu saya berkelahi dengan Exxon Mobil urusan blok Cepu yang ingin diperpanjang, saya tidak mau. Saya dikeroyok oleh stafnya Exxon Mobil, diwakili oleh Vice President yang terbang dari Houston.
semua staf Indonesia, semua royok saya Baik. dengan argumentasi yang sama sekali tidak masuk akal. So there is something wrong. Memang betul kedaulatan kita dirongrong. Oke, Kalau diberi baik. waktu lebih banyak, saya bisa menjelaskan bahwa kita benar Oke, kita sudah dapat poinnya, tidak punya- kita harus sudah tidak punya kedaulatan. Boleh Oke. satu kali lagi singkat Singkat sekali saja. ya. Iya. Waktu Presiden Megawati, Pak Endriatono Sutarto, Panglima TNI melaporkan pada sidang kabinet, Mandala Airlines mengenali ada 2 pesawat F-18 di udara. Pemerintah tidak tahu, radar tidak tahu. Dia yang melaporkan kepada Angkatan Udara naik cuma 1, F-16, karena yang lain di embargo. F-18 Amerika mulai mengadakan manuver, itu internasional dikenal, manuver mau ngajak perang. Senjatanya mulai keluar. Indonesia cuma mengatakan tidak, kami cuma ingin memberitahu Anda masuk wilayah kami tanpa izin. Oke. Memang, kami mengawal kapal perang. Ini Wah, kenyataan aduh. semua ini. Jadi kita sudah lama tidak berdaulat, itu Oke, betul. baik. Pak Prabowo itu betul. Oke, Betul baik. Pak Prabowo. Kita dapat poin Ya. ya, Pak Kwik.